Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari SMA Islamic Village Tim A. Saya Sultan Aulawi. Saya Syasha Noresianwar. Dan saya Stephen Ong Gunawan. Kami akan memaparkan argumentasi kami yang bertema Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengelola Museum sebagai bentuk penguatan kehadiran museum di tengah masyarakat global. Museum merupakan institusi yang berwenang untuk memamerkan dan melestarikan benda-benda bersejarah yang penting secara budaya dan ilmiah. Fungsi museum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang museum. Museum adalah lembaga yang berfungsi untuk melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengkomunikasikannya kepada masyarakat. Selain itu juga, museum juga termasuk sebagai tempat wisata edukasi atau tempat yang mengajak wisatawan untuk belajar secara langsung pada suatu objek. Minim pengembangan, kurangnya interaksi masyarakat, dan minimnya regenerasi. Jika kita ditanya dengan apa yang terjadi pada museum saat ini, maka kami akan menjawab dengan 3 poin tersebut yang akan kami selesaikan. Minim pengembangan yang hadir diakibatkan karena museum masih berjarak dengan pemerintah yang semestinya diapresiasi dan diberikan pemahaman akan pentingnya pengembangan museum bagi kepentingan khalayak banyak. Hal ini mengakibatkan kurangnya interaksi masyarakat dalam memanfaatkan museum. Menurut bps.go.id, pada tahun 2020 tercatat ada 2.056.897 interaksi masyarakat. Namun, pada tahun 2021 tercatat ada 119.657 orang saja. Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa interaksi masyarakat dalam memanfaatkan museum dari tahun ke tahun semakin menurun secara drastis. Aspek kualitas pada SDM pengelola museum pun harus ditingkatkan. Pada umumnya di Indonesia, kuantitas pada SDM permuseuman masih belum memadai karena terbatasnya lembaga pendidikan dan program pendidikan permuseuman. Maka di sini dapat kita bayangkan, jika Indonesia dapat mengembangkan lembaga pendidikan lebih detail tentang permuseuman, akan menghadirkan sumber daya manusia pengelola museum yang akan semakin maju, sehingga disinilah kehadiran museum dapat diperkuat di tengah masyarakat global saat ini. Di sisi lain, minimnya regenerasi untuk sumber daya manusia dipengaruhi oleh kurangnya lembaga pendidikan permuseuman. Sampai saat ini, kualitas dan kuantitas SDM permuseuman masih belum memadai karena masih terbatasnya lembaga pendidikan dan program pendidikan permuseuman. Dengan hanya ada 3 perguruan tinggi dan 1 lembaga diklat yang melaksanakan pelatihan museum. Sumber daya manusia pengelola museum di Indonesia masih belum memadai dalam segala bidang apapun. Sehingga kehadiran museum saat ini belum tergolong menarik di tengah masyarakat global. Solusi seperti apa yang akan kami implementasikan agar kehadiran museum semakin dirasakan oleh masyarakat? Yang pertama adalah digitalisasi dan peningkatan sarana serta prasarana museum. Kami menyadari bahwasannya museum seharusnya menjadi ruang publik yang terbuka, yang menyenangkan bagi siapa saja. Dengan menawarkan pengalaman yang baru, hal ini bisa terwujud dengan adanya penggunaan teknologi terbarukan serta melakukan digitalisasi terhadap sarana serta prasarana museum. Sehingga masyarakat dapat merasakan pengalaman yang menarik, pengalaman yang baru yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Peningkatan ini dapat dilakukan dengan mengajak stakeholder terkait untuk mengimplementasikan peningkatan pada sarana dan prasarana museum agar lebih dekat kepada masyarakat. Hal ini diperlukan agar masyarakat bisa merasakan museum sebagai ruang publik yang terbuka dan juga menyenangkan bagi siapa saja. Lalu yang kedua adalah tentang membangun komunitas yang kuat. Untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, museum yang baik dapat dimulai dengan menghadirkan museum sebagai bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat. Hal-hal yang dapat kita lakukan adalah dengan membangun sebuah komunitas atau jejaring masyarakat yang dapat dibentuk baik untuk internal maupun eksternal. Pembentukan komunitas ini nantinya akan memberikan dampak positif. Di antaranya adalah dengan melahirkan kerjasama antar pengurus museum, pertukaran informasi, dan potensi kemitraan. Diharapkan dengan membangun komunitas yang kuat akan berdampak pada akselerasi proses digitalisasi terhadap museum dan peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola museum tersebut. Sumber daya manusia pengelola museum harus dilatih dan belajar tentang apa yang akan menjadi aspek pengembangan museum, sehingga kriteria individual dari pengelola museum ini bisa ditingkatkan secara bersamaan dengan pengembangan museum itu sendiri. Bagaimana cara yang dapat kita lakukan untuk mengembangkan keduanya secara bersamaan? Pemerintah juga harus turut andil dalam proses ini, yang bisa dimulai dengan standarisasi dan juga regulasi. Dengan ini, museum bisa memiliki pengelola dan staf sesuai dengan kompetensi tinggi dan kualifikasi yang sesuai.
Yang kedua, pemerintah juga bisa menyediakan dana dan juga dukungan finansial. Pemerintah memiliki banyak cara yang biasanya didapatkan dari subsidi dan juga program-program kreatif yang nantinya bisa sampai pada tahap kolaborasi internasional. Ini akan sangat membantu proses pengembangan museum dan sumber daya pengelola museum di dalamnya. Karena kita semua tahu bahwa kita masih memerlukan banyak pengetahuan, banyak inovasi, dan ilmu dari pihak lain, termasuk negara luar. Museum yang memiliki fungsi sebagai ruang publik, media belajar, dan juga destinasi wisata harusnya dikembangkan dengan melibatkan regenerasi yang terus berkelanjutan. Salah satunya dengan meningkatkan integrasi dengan lembaga pendidikan, misal dengan sekolah dan juga universitas. Integrasi ini bersifat dua arah, baik museum dan juga lembaga pendidikan. Lalu pemerintah juga dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya manajemen museum dan peran pengelola museum melalui kampanye promosi, seminar, dan juga konferensi. Ini membantu menarik minat lebih banyak orang untuk berkarir di bidang ini. Ditambah apabila nantinya pemerintah berhasil menggabungkan museum dengan lembaga-lembaga pendidikan yang ada, sehingga nantinya calon-calon pengelola museum bisa mendapatkan pembelajaran dan pelatihan terlebih dahulu, sehingga bisa menjadikan pengelolaan museum ini sebagai jenjang karir yang meyakinkan dan menjanjikan bagi mereka. Tentu ada resolusi yang kami pikirkan, yaitu manfaat dari pengintegrasian lembaga pendidikan dan museum adalah dengan adanya kerjasama yang dilakukan oleh museum. Di sini, museum akan terus semakin berkembang dan menjadi pusat informasi bagi masyarakat. Ini pun akan membuat masyarakat bisa lebih dekat dengan literasi sejarah. Selanjutnya, stigma museum yang kuno dan tua ini pun akan memudar seiring berkembangnya berkelanjutan. Dengan hilangnya stigma pada museum, ini akan memudahkan masyarakat untuk bisa lebih dekat. Semisal dengan museum yang mulai berkembang dengan kekinian dan sesuai dengan perkembangan zaman. Pada akhirnya, masyarakat dapat diberikan akses pengalaman yang lebih baik dan terbuka bagi siapapun. Wujudnya adalah museum dapat dijadikan destinasi akhir pekan, ruang diskusi, dan ruang edukasi budaya yang terbuka bagi siapa saja. Museum pun juga mampu untuk menjadi lembaga pendidikan dan pariwisata yang terbuka bagi masyarakat. Dengan diperkenalkannya masyarakat dengan museum sedari dini. Di sini pun dengan melalui integrasi yang baik dengan lembaga pendidikan. Sehingga museum pun dengan mudah menemukan talenta dan minat pada generasi muda yang ingin berkontribusi dalam pengembangan museum. Masyarakat pun dapat lebih mudah untuk mengenal museum dengan lebih dekat. Di sini pun, dengan keterbukaan museum yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas, ini pun dapat mendorong inisiatif pemerintah dan stakeholder terkait untuk bisa lebih mendukung pengembangan museum terlebih lagi dari segi pengembangan sumber daya manusianya. Karena pemerintah memerlukan keinginan dan aspirasi masyarakat untuk bisa mengembangkan museum dengan lebih baik. Sehingga pemerintah dapat memusatkan kegiatan dan pengembangan sumber daya manusia dengan adanya lembaga museum. Di sisi lain, museum bisa mandiri dan hidup dengan adanya retribusi yang didapatkan dari interaksi masyarakat yang semakin terbuka. Sehingga museum bisa mandiri dan bisa hidup dengan keanekaragaman yang dapat dikembangkan. Maka saya tegaskan, museum bukan hanya hadir untuk pengelolaan budaya dan sejarah, tapi juga dalam pengelolaan sumber daya manusia yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Sekian paparan argumentasi dan solusi yang kami berikan untuk pengembangan Museum Sumpah Pemuda yang lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.